kasih Linanya atau Cecilionnya. Atau nunggu coach saja? Iya, kan ini diskusi. Iya. Diskusi. Dan kali ini Ipin benar-benar berpikir keras banget. Kira-kira siapa ya? Karena memang yang mengganggu itu adalah pergerakan Dangkinya. Dengan yang tadi Kak Bebiro bilang ya, cutting lane-nya itu benar-benar mengganggu. Tapi ternyata selain ada Dangki, Valir dari Luminaire juga sangat amat mengganggu Villager. Ya, karena memang kalau kita lihat beberapa kali pergerakan yang dilakukan sama Geekfam, itu memang terhenti karena ada Searing Torrent yang dilakukan sama seorang Luminaire sendiri dengan Valirnya. Jadi memang sangat respect sekali Salini dari seorang Geekfam untuk nge-ban ke arah Valir. Tapi masih banyak hal yang bisa terbuka kali ini. Kita tahu juga, EVOS benar-benar ingin mendapatkan Selena untuk seorang Luminaire. Dan dengan ada dia di second pick, dan kemungkinan besar, ini akan menjadi kontes untuk membuka Selena. Oh ternyata tidak di sebelah sana. Malah mencoba untuk menghilangkan Selena dari pick pace-nya. Iya, ini berarti menjadi bisa dibilang apa ya, keputusan yang cukup penting dari EVOS. Apakah mereka akan membuang Cecilion ya, atau justru membuang Parsia yang masih terbuka, atau tapi Zax-nya ternyata yang masih diamankan. Dari EVOS, mereka nggak mau ada Zax yang memang ngeselin banget. Mungkin dari ini kali ya, dari Wong Koko atau dari yang pernah memainkan Zax, tapi Grok justru yang menjadi pilihan utama dari tim Geekfam. Dan melepas dua God. support yang cukup penting kali ini, Cecilion dan juga Parsia. Luminaire sudah ini ya, sudah senang banget ya. Udah kita udah dapetin Parsia, udah dapetin Cecil, ini udah enak banget. Karena area OPVK benar-benar gede banget di sini dengan feeder Isaac dari seorang Parsia, belum lagi dari seorang Cecilion di situ dengan Sanguine Claws dan juga Bad Impact-nya berserta dengan Bad Fist-nya benar-benar bakal memberikan damage yang sangat besar apalagi di early stage-nya karena memang di early pun kedua hero ini sudah memiliki banyak banget hal yang mereka bisa lakukan dengan keberadaan skill-skillnya. Tapi kita lihat dari sisi Geekfam kali ini. Setelah mengambil Grok, mereka harus sedikit berhati-hati dengan keberadaan Farsha dan juga Cecilia dari sisi EVOS. Dan langsung lo ke arah Tamus di sini sebagai hero yang dimainkan oleh Ipin di game sebelumnya. Berserta dengan Granger sepertinya yang sudah mereka kekehkan untuk ambil. Ya untuk Ramzu sendiri ya, mungkin lebih nyaman dengan permainan Grangernya. Yang kita tahu juga sebenarnya dengan Dead Sonata cukup bermain dengan baik sih sebenarnya di game pertama, tapi masalahnya damage-nya masih belum terlalu banyak. Tapi Uranus kali ini masih lagi-lagi diamankan untuk Rek. Sang petani yang udah terbiasa dulu main Cloud ya, jadi udah tahu posisi yang enak untuk nyuri-nyuri timing, atau bertani landingnya, untuk bertani ya. Iya bertani. Karena Uranus juga butuh. Tank itu juga butuh. Tank juga butuh ini ya, farming. Karena dia yang memang berada di lini paling depan, langsung bertani dengan adanya wave minion yang dimiliki sama tim Geekfam juga. Dan melakukan pergerakan yang sangat luar biasa. Tapi kita masuk dalam banning phase kali ini dan ternyata Geekfam lebih membuang Carmilla kali. Combo bucinnya dihentikan dengan adanya Carmilla di banning phase dari sisi Geekfam. Sedangkan EVOS Legends kali ini belum melihat mid lane yang akan diberikan oleh tim Geekfam. Sebenarnya masih banyak sekali hero yang bisa terbuka di sana. Tapi dengan adanya hero-hero seperti Farsha dan juga Cecilion agak sedikit menutup celah-celah yang bisa dilakukan sama tim Geekfam untuk mencoba mem-pick off hero-hero tersebut. Harus bergantung lagi dengan Assassin tapi dengan tidak adanya Link di sini. Yang Tempest of Blades-nya beserta Defiant Sword yang bisa mengincar sisi belakang agak sedikit sulit dari sisinya Geekfam untuk melakukan pick nantinya. Ya sebenarnya dari Geekfam ya, mereka punya satu hero yang bisa nge-counter ke arah sisi belakang sih sebenarnya. Aku lebih setuju kalau misalnya Geekfam tadi ngambil Cloud daripada Granger. Tapi ya sudahlah, mungkin ada strategi lain yang mungkin disiapkan oleh Geekfam kali ini. Tapi Kiminya yang dibuang oleh tim EVOS. Ya, karena Kimi dengan ada maximum charge memang akan memberikan damage yang cukup besar ke arah seorang Farsha ataupun Cecilion nantinya kalau memang dia pintar sekali untuk mengambil jaraknya. Iya, mungkin ada Kufra yang mau diamankan atau ternyata Baxia. Menarik sih ya kali ini dari tim sisi EVOS Legends. Mungkin untuk nge-counter kalau ada Esmeralda yang akan dimainkan sama Doyok nanti. Atau ingin bermain benar-benar ofensif dengan adanya Baxia yang bisa langsung maju ke depan dengan Shield Unity ditambah dengan Tortoise Puissance-nya. Betul, bisa juga. Dan kali ini entah kenapa dari EVOS mungkin mereka punya feeling, wah ini kayaknya mereka mau main Esme nih. Atau justru, wah gimana caranya supaya biar dari teman-teman EVOS lebih nyaman lagi untuk ngebuka ini ya, ngebuka mapnya dengan adanya
Baxia Shield Unity juga yang dimiliki oleh Baxia, dia bakalan nyaman banget rodanya berputar ke semua lini dari map Land of Dawn. Tapi di sini dengan adanya Harit yang bisa diambil sama tim Geek Fam ya, bakal memberikan banyak sekali celah untuk tim Geek Fam sendiri. Dan Franco ditambah dengan Harit kali ini. Franco dengan Iron Hook-nya bisa mengambil posisi dari Pasha ataupun dari seorang Sicilian sendiri. Tapi kalau kita lihat dari seorang Harit dengan ada zaman Force Chrono Dash ini bakal menggeser posisinya terlalu banyak sehingga Farsha dan juga Sicilian di sini nggak bisa untuk ngelock dengan sangat mudah. Sedangkan kalau kita lihat dari EVOS, shadow pick terakhir terhadap seorang Kari kali ini natural counter juga untuk seorang Grok dan juga seorang Franco kali ini. Semua tank bisa di counter dengan keberadaan dari seorang Kari. Akankah di lock atau mereka akan mencoba untuk mengambil hyper carry dengan hero lainnya seperti One ataupun Bruno. Masih menunggu kali decision dari tim EVOS. Kari atau One kah kali ini untuk tim EVOS, tapi sepertinya mereka sudah cukup komit dengan shadow pick yang dilakukan menjadi counter juga untuk hero-hero yang defensive tinggi seperti Grok. Tamus yang bahkan dengan lifesteal yang kencang banget itu bisa di take down dengan Kari dengan sangat mudah dengan true damage-nya dari pasifnya ya. Kita tahu sendiri Kari ini menjadi salah satu hero yang cukup ditakutkan kalau misalnya dibawa ke arah late game. Betul sekali, tapi early-nya pun gak kalah menakutkan dengan adanya dia punya 13% true damage datang dari seorang Kari sendiri. Tapi EVOS Legends, Geek Fam, dengan line up yang seperti ini, aku merasa Geek Fam masih punya kesempatan yang cukup bagus. Apalagi dengan adanya Harit yang benar-benar kalau misalnya dia bisa, karena nggak ada yang bisa nge-lockdown seperti Chow, entah itu Kaja, ataupun yang nge-counter secara seperti Esmeralda gitu. Kayak nggak ada, cuman ada pergerakan dari seorang Baxia yang bisa mendisable seorang Harit ditambah dengan Sicilian Sanguine Claws dan Feeder Attack dari seorang Farsha. Tapi kita masih belum tahu karena masih banyak hal yang bisa terjadi di dalam in-game dan kita akan saksikan langsung saja di game kedua dari Best of 3 Series antara Geek Fam melawan EVOS Legends. Ya, kali ini Geek datang dengan line up yang cukup kuat. Kita tahu Joker dengan Groknya, Ramzu dengan Granger, Doyok dengan Haritnya, dan bahkan kita juga sudah melihat Ipin dengan Tamusnya. Dan yang pastinya Franco kali ini juga akan dimainkan oleh Wong. Yes, dan kalau kita lihat kali ini dari tim EVOS Legends seleksi dengan Sicilian One dengan Kari, Luminaire dengan Farsha, dan juga ada Rek dengan Uranusnya lagi, dan Donkey dengan dia punya Baxia. Apa yang bakal terjadi di dalam game kali ini? Karena kalau kita lihat sebenarnya permainan mereka masih cukup masih pesta topeng dari sisi EVOS Legends. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi Geek Fam kali ini masih bermain dengan hal yang sama. Tapi kita lihat sebelah sana ternyata ada satu poin yang sudah didapatkan karena Ipin lumayan bandel tapi Sanguine Claws sudah mulai mendapatkan seorang Wong Koko. Lagi-lagi satu sudah mulai hilang dari tim Geek Fam. Sudah mendapatkan 2 poin di early. Untuk EVOS Legend bisa dibilang mereka cukup cukup stabil juga dari sisi networknya juga. Dan Ipin yang tadi sebenarnya di game pertama udah kelihatan gimana ya, dia ceritanya untuk pengen nyolong ke arah buff merah. Dan itu udah terbaca gitu sama EVOS. Betul, karena memang tadi di game pertama Ipin berhasil mengambil blue buff yang dimiliki sama tim EVOS ya. Sedangkan di game kedua ini sepertinya sudah diketahui sama tim EVOS langsung saja dihentikan pergerakannya. Ditambah kali ini One dengan Bounty Hunter berhasil mendapatkan 2 poin. Berarti tambahan gold early-nya ini bakal bagus banget ke arah seorang One. Dan dia bisa menyelesaikan Raptor Machete dengan secepat mungkin. Karena setelah berhasil mendapatkan Raptor Machete akan mendapatkan tambahan true damage juga dari seorang Kari di sini. Tapi kalau kita lihat kali ini Ramzu harus berjuang cukup cepat untuk mendapatkan pundi-pundi goldnya karena dia benar-benar membutuhkan item, apalagi kritikal. Di sini problematikanya adalah biasanya terkena stun yang akan dikeluarkan oleh Lumina, tapi flame shotnya enggak nyampe ternyata. Desa Ramzu masih bisa bertahan. Ya, untung saja Ramzu masih bisa bertahan pada Sanguine Claws-nya benar-benar udah di tepat, udah on point banget. Tapi memang Flicker memang menyelamatkan pergerakan dari seorang Ramzu sendiri di situ. Dan kalau kita lihat tadi pergerakan yang dilakukan sama EVOS Legends ini benar-benar sangat agresif dengan hero-hero line up yang mereka miliki. Memang harus berhati-hati dari sisi kita tarik di sini dengan terkena Iron Hook dan bang langsung digigit oleh Franco-nya. Reknya harus hilang begitu saja. Tapi kita lihat reaksinya masih coba untuk mencicil ke arah seorang Joker. Flame shot sempat dikeluarkan tapi ternyata sudah take down duluan. Ya,
Tapi 3 poin sudah dikumpulkan oleh tim EVOS Legends kali ini dengan Geek Fam hanya mendapatkan 1. Perbedaan yang cukup signifikan kali ini 1000 sekian gold di sini lebih diungguli oleh tim EVOS Legends. Dan kalau kita lihat kali ini Turtle segera datang ke Land of Dawn. Dan siapakah yang akan mendapatkan turtle-nya kali ini? Kalau kita lihat dari sisi EVOS Legends dengan ada 2 flame shot ditambah dengan 1 execute. Apakah benar-benar bisa memberikan poin untuk tim EVOS Legends? Sedangkan kalau kita lihat Geek Fam hanya menghadapkan dengan adanya flame shot yang dimiliki sama Wong Koko. Padahal biasanya lebih mengambil ke arah flicker, tapi kita lihat di sisi bawah di sana Franco berhasil mendapatkan 1 poin dengan flame shot-nya. Tapi kita lihat di sini adalah replay by Ilmi. Ya, kita lihat juga sebenarnya Iron Hawk yang dilakukan sama Wong Koko benar-benar selalu end point. Kalau kita bicara dari season sebelumnya, memang Franco yang dari seorang Wong Koko itu benar-benar takutan banget ya. Tapi di arah atas ternyata Geek Fam lagi-lagi kehilangan Doyok yang merupakan tumpuan juga di arah early ya. Tapi kali ini kita nggak ngelihat pergerakan dari Doyok yang sangat agresif. One-nya malah masih free banget sekarang. Ya, tapi kalau kita lihat emang dari tim EVOS di sini harus bermain agresif, jangan sampai juga Ramzunya bisa mendapatkan itemnya karena item yang harus dimiliki oleh Ramzu itu cukup mahal dengan adanya Blade of Despair-nya. Jadi masih bisa untuk membayang waktu, tapi kita lihat di sisi tengah kali ini. Iya, Jokernya sudah mulai terkena stun menerima semua damage yang keluar dari tim EVOS. Tapi Doyok sudah mulai maju dengan Chrono Dash dan juga Zaman Force. Tapi di sisi bawah Ipin ya bermain sangat amat objektif kali ini. Sempat mau dihentikan sama Parsia tapi agak sedikit terlambat, tapi Reknya kali ini bakal mencoba untuk menghalau pergerakan dilakukan oleh Doyok. Dan bahkan Ramzunya harus terpick off lagi dan lagi. Bisa dilihat mungkin EVOS mendapatkan satu persatu. Dicicil satu orang, tapi ini bakalan bahaya banget. Semakin pincang dari tim Geek Fam ini bakal susah untuk set up war-nya. Wong Koko, Iron Hook-nya miss, dan bahkan dari Luminaire sempat membuka feeder Ice Rek yang mencicil ke arah teman-teman Geek Fam. Betul, dari sini emang agak sedikit sulit juga dengan adanya Rek ya. Karena Rek ini dengan Consecration dan juga Iron Edge ya, benar-benar apalagi pasifnya ngebuat seorang Rek ini gak akan ada takut-takutnya untuk berada di lini paling depan dan juga memberikan damage. Lagi-lagi Iron Hook yang sangat on point keluar dari seorang Wong Koko di situ. Berhasil men-take down Rek yang menggunakan emblem execute. Dan kalau kita lihat memang menjadi 1 poin tambahan untuk seorang Wong Koko. Ya, karena memang dengan pick yang dimiliki sama tim Geek Fam kali ini dengan hero-hero yang mereka miliki kali ini bisa memberikan impact yang cukup besar. Apalagi karena adanya Wong Koko juga kali ini yang memberikan Iron Hook yang cukup bagus untuk tim Geek Fam sendiri. Yang udah 2 kali berhasil mendapatkan poinnya untuk tim Geek Fam. Tapi kalau kita lihat di sisi tengah, di sini One-nya sudah mencapai level 9 dan mungkin akan mencapai level 10. Terkena stun, Wong Kokonya bakal ditarik dengan sang Wind Close. Dan Dangki ya berhasil men-stop pergerakan dari seorang Wong Koko. Joker masih punya flicker untuk balik ke arah belakang. Dan yang kalau kita lihat memang sebenarnya Wong Koko kita tahu ya. Dengan Franco-nya sangat amat on point. Ketika dia maju dengan ada Iron Hook yang melayang-layang, itu bakalan bikin dari teman-teman EVOS juga untuk takut, untuk ragu gitu. Untuk setidaknya melakukan inisiasi tanpa adanya bisa dibilang Iron Hook yang sudah terpakai dari Wong Koko juga. Yes, dan kalau kita lihat kali ini dari Donkey sebenarnya memberikan vision terus-terusan terhadap teman-teman dari EVOS karena memang perputaran yang dia lakukan tuh benar-benar efektif banget untuk maju ke depan dan kali ini dengan shield Unity-nya. Mulai maju langsung men-stun ke arah Joker lagi dan lagi, wild charge-nya bakal langsung digunakan, dipaksa untuk keluar sedangkan minionnya di arah bawah lumayan bekerja dengan baik, mendapatkan objektif lagi dan lagi untuk teman-teman EVOS kali ini. 3 objektif sudah diamankan. Sedangkan Geek Fam mereka baru aja nyolong objektif turret di arah bawah. Ya, sedangkan kalau kita lihat kali ini Turtle sudah diambil. Bakal dikejar mau kemana, terkena stun oleh Dangki. Baik, Backstairs Unity-nya sangat baik sekali, sangat on point. Tapi Ramzu dengan Dead Sonata dan bahkan Wong Koko menarik dengan Iron Hook. Tapi lihat one-nya free banget dan bahkan Luminaire dengan feeder Air Strike-nya menghentikan pergerakan dari Wong Koko dan juga Ramzu di arah bawah. Combo selingkuhan yang berlangsung dengan sangat baik kali Combo ini ya. selingkuhan ya? Selingkuhan. Sedih banget. Soalnya benar-benar Farsha dan juga seorang Oh my Cecilian. God, ini memang bahaya banget sih Cecilian. Memang kalau kita lihat dengan Sanguine Claws ya, itu udah pasti nggak bisa kemana-mana. Apalagi ada one yang free banget. Iya, itu agak sedikit susahnya sih. Dan kita lihat sebelah sana. Bisa di solo kill Doyok kali ini mencoba untuk membuka dengan Chrono Dash dan bahkan Zaman Force-nya udah dibuka. Tapi ternyata dari seorang Lumina dia bisa solo kill ke arah Doyok loh. Ya, dan di sini
outer turret di area tengah sepertinya bakal diambil begitu saja. EVOS benar-benar menakutkan kali ini. Rexy dengan lightning trunkian dan juga clock up destiny-nya bakal memberikan impact yang sangat luar biasa dari sisi damage kali ini. Dan mereka tuh gak perlu komit banget untuk dengan hero-hero seperti ini gitu loh. Mereka cukup membiarkan Donkey berada di lini paling depan dan memberikan vision untuk mereka. Dan mereka cukup membackupnya. Lagi-lagi maju kali ini, tapi Wong Koko menarik seorang Luminaire yang masih punya wings by wing dan bakal Donkey-nya yang bakal terpick off. Ditukarkan 1 untuk 1, Wong Kokonya juga harus hilang. Tapi ini bukan merupakan masalah untuk tim EVOS kali ini. Reknya masih bertahan di lini paling depan. Mulai maju dengan Ionic Edge-nya dan bahkan dia gak kesentuh sama sekali. Dia masih punya Regen HP yang kenceng banget. Dan bahkan dia gak takut untuk nge-cover teman-teman EVOS. Iya, dan bahkan tadi Luminaire yang sempat di Iron Hook pun masih bisa untuk selamat gitu. Iya, masih ada wings by wing. Iya, itu. Momen-momen seperti itu yang nggak buat tim Geek Fam nggak bisa mendapatkan momentumnya lagi gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat dari seorang One kali ini berhasil mendapatkan turtle buff-nya sepertinya tanpa ada gangguan sama sekali. Sedangkan kalau kita lihat udah mencapai level 14 bahkan. Level 14, sedangkan kalau kita lihat dari sisinya Geek Fam pun yang level tertinggi pun dipegang sama Ramzu dan juga Doyok di level 10-nya gitu loh. Sedangkan sisanya tuh masih benar-benar di bawah level 10 dan perbedaan levelnya benar-benar signifikan. Rek ke arah Dominance Ice, Donkey ke arah Dominance Ice, 2 item Dominance Ice kali ini untuk memperlambat attack speed yang dimiliki sama seorang Ramzu sendiri. Dan kalau kita lihat di sisi bawah kali ini, Ipin akan dipanis dengan sangat baik oleh seorang One di situ yang menggunakan Kari. Sedangkan kalau kita lihat di sisi tengah, masih mencoba untuk masuk dan mencari kesempatan di sini dari seorang Donkey. Ya bahkan Luminaire kayak tugasnya dia cuma ngumpet di bus aja. Coba untuk nge-stun dengan energy impact. Dan habis itu dia tinggal feeder Airstrike di posisi yang teman-teman dari Geek Fam nggak tahu. Gitu loh. Jadi kayak gimana caranya untuk menuju ke arah lini belakang dari tim EVOS. Sedangkan kita tahu sendiri Doyok sudah terpick off 2 kali tanpa adanya poin yang diamankan. Tapi kali ini Wong Koko menarik lagi-lagi ke arah Rek. Satu persatu udah mulai diculik, tapi kita lihat One-nya terlalu maju ke arah depan. Gak masalah, masih bisa di-backup oleh Luminaire. Yang kita tahu dan Rexy juga dengan bad face-nya kali ini. 3 sudah mulai hilang dari Geek Fam, menyisakan Ramzu dan juga Wong Koko kali ini. Apakah dari Geek Fam masih bisa untuk mendefend base-nya? Karena inhibitor di arah bawah dan juga di arah tengah sudah mulai pecah. Dan bahkan inhibitor di arah atas coba untuk dicicil. Minionnya sudah mulai masuk. Dan kali ini lagi-lagi feeder Airstrike yang dikeluarkan oleh Luminaire. Benar-benar membuat teman-teman dari Geek Fam gak bisa berbuat banyak. Oh, nice banget sih di backup oleh Donkey. Tapi Donkey-nya bakal terpick off begitu saja. Tapi lihat bad face dari seorang Rexy yang benar-benar menghentikan pergerakan dari teman-teman Geek Fam kali ini. Luminaire berfokus untuk feeder Airstrike saja ke arah teman-teman dari Geek Fam yang mencoba untuk maju. Doyoknya juga bakal terpick off. 4 kali sudah terpick off. Tapi kita lihat base-nya bakal di-expose begitu saja. Dan bahkan minionnya masih bisa bertahan untuk mendefend base dari teman-teman Geek Fam. Gak akan pulang kali ini seperti dari tim EVOS dan akan menyelesaikan game kedua ini dengan skor 2-0. Kemenangan untuk tim Macan Putih kali ini. EVOS Legends berhasil mengumpulkan 2 poin.